Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Faik, Cindy, Tari, Evan, Haidar, Sekar, dan Regina akan menampilkan rangkaian proses simulasi dari proses produksi bakpia pada UKM Bakpia Bima. Bakpia Bima merupakan produsen bakpia yang berlokasi di Celungan, Yogyakarta. Bakpia Bima didirikan pada awal tahun 2019 oleh Ibu Sulistianingsih dan hingga saat ini memiliki 7 orang pegawai yang bekerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dengan jam istirahat mulai pukul 12 hingga 1 siang serta tidak melakukan kegiatan produksi pada hari Rabu. Dari 4 varian bakpia yang diproduksi, kami memilih varian bakpia kacang hijau pada proyek simulasi ini karena varian tersebut diproduksi secara rutin setiap hari, memiliki kuantitas demand yang relatif stabil, serta produksi bersifat kontinu hingga akhir jam kerja. Pada proses ini, tepung, air, dan minyak dicampurkan menggunakan mixer sampai menjadi adonan kulit luar. Sementara untuk adonan kulit dalam, bahan baku yang dicampurkan hanya tepung dan minyak. Proses ini diawali dengan memasukkan kacang hijau yang telah dikupas, margarin, gula pasir, vanili, dan minyak goreng ke dalam wajan yang telah dipanaskan sebelumnya. Setelah itu, pekerja akan mengaduk bahan-bahan tersebut secara terus-menerus selama kurang lebih 1,5 jam hingga menjadi sebuah adonan isian. Setelah adonan kulit dan isian bakpia siap, maka tahapan selanjutnya adalah mencampurkan kedua adonan tersebut. Diawali dengan menyatukan antara adonan kulit luar dengan adonan kulit dalam, lalu dilanjutkan dengan menambahkan isian pada campuran adonan kulit tersebut. Bakpia mentah yang telah ditambahkan isian akan dipanggang pada panggangan yang ada. Terdapat 2 panggangan berbeda pada produksi bakpia Bima, dengan kapasitas masing-masing sebesar 60 dan 120 buah. Saat dipanggang, bakpia akan dibalik secara berkala agar dapat matang secara merata. Setelah selesai dipanggang, bakpia bergerak menuju proses selanjutnya yaitu pendinginan. Pada produksi bakpia Bima, pendinginan dibantu menggunakan kipas angin. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Bakpia matang yang sudah didinginkan akan dikemas pada kemasan box dengan kapasitas tiap box sebesar 10 buah. Setelah selesai dikemas, maka bakpia Bima kini sudah siap untuk dipasarkan. Pada pembuatan distribusi data dilakukan dengan cara fitting data waktu proses setiap stasiun kerja terhadap distribusi yang paling cocok dengan pembagian data sepertiga dan 2/3. Fitting data ini dilakukan pada waktu proses pencetakan bakpia, pengovenan bakpia, pendinginan bakpia, serta packaging bakpia. Dari hasil fitting akan dipilih distribusi dengan tingkat kecocokan tertinggi untuk kedua pembagian data. Sedangkan untuk data waktu pada proses pembuatan kulit luar, pembuatan kulit dalam, pembuatan isian bakpia, serta pemanggangan berdasarkan pada waktu proses pengamatan. Berikut merupakan layout dari UKM Bakpia Bima. Pada model FlexSim, kami memasukkan 7 orang karyawan pada 6 workstation yang terdiri dari 5 combiner, 4 prosesor, 3 separator, 11 source, dan 1 rak. Simulasi berjalan dengan menghasilkan output sebesar 360 bakpia setiap siklusnya. Model simulasi kami telah diverifikasi oleh perwakilan dari IKM Bakpia Bima, yaitu Ibu Widya, serta 2 ekspertis untuk memverifikasi activity cycle diagram, flowchart proses, layout produksi, serta model FlexSim. Validasi model digunakan untuk menentukan bahwa model sebagai konseptualisasi yang merupakan representasi dari sistem nyata. Hal pertama yang dilakukan dalam validasi adalah dengan melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika terdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji statistik parametrik. Sementara jika tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik.
Pengujian validitas ini dilakukan dengan bantuan software Minitab 18. Pada data yang diambil, hasil dari uji normalitas adalah tidak normal di semua aktivitas proses, sehingga harus dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik. Untuk pengujian yang dipilih adalah Mann-Whitney test. Dari uji yang dilakukan, didapatkan nilai p-value untuk semua aktivitas proses bernilai lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data untuk aktivitas proses adalah valid. Berikut merupakan current model dari proses produksi bakpia Bima. Dari performansi, dapat dilihat bahwa masih terdapat idle lebih dari 25% pada proses pendinginan, dan idle lebih dari 75% pada proses pengemasan, sehingga sistem tersebut belum ideal dan masih memungkinkan untuk dilakukan improvement. Dari stay time queuing, pemanggangan 1 dan pemanggangan 2 memiliki average stay time antrian yang paling besar, sehingga dapat dikatakan proses pemanggangan merupakan bottleneck dari sistem. Pada model awal, kami mengidentifikasi terdapat dua masalah yang ada, yaitu proses pengemasan yang memiliki waktu proses kurang dari 25% karena harus menunggu bakpia selesai dari proses pendinginan, serta adanya banyak bakpia pada antrian pemanggangan dan proses pendinginan, sehingga memiliki waktu idle yang melebihi 25% dikarenakan proses pendinginan harus menunggu bakpia selesai diproses pada workstation pemanggangan. Pada model awal, diperlukan initial investment sebesar Rp676.550.000 yang akan menghasilkan net income sebesar Rp376.528.895 per tahunnya. Untuk layout skenario 1, 2, dan 3 yang kami usulkan tidak memiliki perubahan dari layout model awal. Improvement 1 dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang pertama, yaitu waktu proses pengemasan yang kurang dari 25% akibat menunggu proses pendinginan selesai. Bentuk improvement yang kami usulkan adalah menambahkan 2 kipas angin pada proses pendinginan dengan rincian 1 tambahan kipas pada masing-masing tingkat rak pendinginan. Improvement ini akan menawarkan pengurangan waktu proses pendinginan sehingga hanya perlu 5 menit saja sampai bakpia dingin dan dapat diproses ke proses pengemasan. Pada skenario 1 diperlukan initial investment sebesar Rp676.950.000 yang akan menghasilkan net income sebesar Rp386.473.000 per tahunnya. Improvement 2 dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang kedua, yaitu terdapat antrian bakpia yang cukup besar pada proses pemanggangan. Hal ini akibat dari kapasitas pemanggangan yang tidak sebanding dengan output dari proses pencetakan, sehingga proses pendinginan mengalami idle yang lebih besar daripada 25%. Bentuk improvement yang kami usulkan adalah menambahkan 1 loyang oven kecil pada kompor 2 tungku yang sudah tersedia sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kapasitas proses pemanggangan sebesar 60 pieces bakpia, dengan waktu pemanggangan yang sama untuk setiap batch-nya. Pada skenario 2, diperlukan initial investment sebesar Rp677.550.000 yang akan menghasilkan net income sebesar Rp479.315.000 per tahunnya. Improvement 3 dilakukan untuk melihat signifikansi output dari kedua improvement apabila digabungkan, yaitu menambahkan 2 buah kipas angin dan 1 buah oven kecil. Penambahan tersebut dapat mempersingkat waktu proses pendinginan sebesar 5 menit, serta meningkatkan kapasitas proses pemanggangan, dan pada proses pendinginan sebesar 60 bakpia, sehingga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 360 bakpia sebesar 66 menit. Pada skenario 3, diperlukan initial investment sebesar Rp677.950.000 yang akan menghasilkan net income sebesar Rp528.585.000 per tahunnya. Pada model awal, diperoleh jumlah output produksi dalam 8 jam kerja sebesar 360 unit dengan persentase output produksi sebesar 100%, sedangkan pada improvement 1, 2, dan 3 jumlah output produksi dan persentase output produksi mengalami peningkatan. Pada improvement 1, jumlah output produksi meningkat menjadi 366 unit dan persentase output produksi meningkat menjadi 102%. Pada improvement 2, jumlah output produksi meningkat menjadi 423 unit dengan persentase output 118%. Pada improvement 3, jumlah output produksi mengalami peningkatan tertinggi yaitu 456 unit dengan persentase output tertinggi yaitu 127%. Dalam perbandingan rincian biaya investasi awal terendah dimiliki oleh model awal, sedangkan biaya investasi tertinggi dimiliki oleh skenario 3. Hal ini juga berlaku pada aspek depresiasi dan pajak.
di mana yang terendah dimiliki oleh model awal dan tertinggi dimiliki oleh skenario 3. Pada aspek revenue dan net income, skenario 3 memperoleh yang tertinggi, serta model awal mendapatkan revenue dan net income yang terendah. Kemudian dilihat dari analisis kelayakan biaya, improvement 3 memiliki kelayakan yang paling baik. Dilihat dari aspek IRR, BC ratio, dan payback period sehingga dinilai paling menguntungkan. Berdasarkan analisis incremental pada ketiga skenario improvement, maka diperoleh hasil di mana saat skenario 3 menjadi challenger, selalu diperoleh nilai IRR yang lebih besar dari MARR, sehingga dapat disimpulkan bahwa skenario 3 merupakan skenario yang paling menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan model awal dan skenario lainnya. Nah, itu saja yang dapat kami simpulkan dari penelitian tugas besar simulasi sistem kelompok 12. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri dan sampai jumpa.